Saya nasihati, saya saudara diam dulu. Saudara diam dulu. Saudara diam dulu, saya mau bicara. Ya tuduhannya mana? Kenapa saudara diam dulu saudara? Saya nanya Pak. Saudara diam dulu. Ya, udah ngomong. Iya. Ini saya umur 77 tahun, saudara saya kurang lebih 40 tahun lebih tua dari saudara. Ya, terus. Terus. Jadi Saudara Fahri ini sembarangan menuduh Badan Kehormatan main politik. Kami tidak main politik. Ini perintah tatib. Kami tidak dalam posisi membahas lagi ini tatib. Ini sudah disahkan, harus dilaksanakan. Saudara ini kan orang luar dari DPD. Kenapa saudara intervensi begini? Saudara ini sembarangan. Saya menasihati saudara supaya mulutmu itu harimaumu. Saudara sembarangan bilang Jokowi misalnya dibilang sinting. Tadi KPK dibilang sinting. Coba saudara bilang sama saya sinting. Saya lempar ini. Coba saudara berani bilang sinting. Ya cukup. Jadi emosinya cukup Pak. Iya. Tapi ini, saya ini pernah memimpin organisasi seluruh Nusa Tenggara di kampungnya dia. Jadi saya tahu saudara ini. Ya cukup. Itu pribadi udah. Tapi jangan sembarangan ya. Main tuduh sama lembaga yang saya pimpin. Ya sudah sabar Pak, sabar. Sabar, tapi jangan kurang ajar. Ini ruang publik Pak. Iya, tidak sudi lembaga yang saya pimpin saudara anggap politik. DPD lembaga politik Pak, bagaimana Pak Fatwa? DPD itu lembaga politik Pak. Iya. Enggak. Di luar itu. Iya, tapi ini saya harus selesai segera. Untuk keadilan beri saya waktu sekitar 2 menit saja. Jadi saya sengaja tadi memberi kesempatan kepada para ahli bicara, meskipun saya dipersilakan, dan termasuk Bung Refli Harun ini pemakala utama, yang memberikan perbekalan utama sampai kami mengeluarkan keputusan itu. Jadi apa yang dituduhkan saudara Fahri itu tuduhan keji bagi Badan Kehormatan, dan saya harap saudara Fahri itu bisa mempertanggungjawabkan secara moral dan secara politik, karena Anda adalah seorang wakil ketua DPR. Saya nasihati, saya saudara diam dulu. Saudara diam dulu. Saudara diam dulu, saya mau bicara. Ya tuduhannya mana? Kenapa saudara diam dulu saudara? Saya nanya Pak. Saudara diam dulu. Ya, udah ngomong. Iya. Ini saya umur 77 tahun, saudara saya kurang lebih 40 tahun lebih tua dari saudara. Ya, terus. Jadi saudara Fahri ini sembarangan menuduh Badan Kehormatan main politik. Kami tidak main politik. Ini perintah tatib. Kami tidak dalam posisi membahas lagi ini tatib. Ini sudah disahkan, harus dilaksanakan. Saudara ini kan orang luar dari DPD. Kenapa saudara intervensi begini? Saudara ini sembarangan. Saya menasihati saudara supaya mulutmu itu harimaumu. Saudara sembarangan bilang Jokowi misalnya dibilang sinting. Tadi KPK dibilang sinting. Coba saudara bilang sama saya sinting. Saya lempar ini. Coba saudara berani bilang sinting. Ya cukup. Jadi emosinya cukup Pak. Iya. Tapi ini, saya ini pernah memimpin organisasi seluruh Nusa Tenggara di kampungnya dia. Jadi saya tahu saudara ini. Ya cukup. Itu pribadi udah. Tapi jangan sembarangan ya. Main tuduh sama lembaga yang saya pimpin. Ya sudah sabar Pak, sabar. Sabar, tapi jangan kurang ajar. Ini ruang publik Pak. Iya, tidak sudi lembaga yang saya pimpin saudara anggap politik. DPD lembaga politik Pak, bagaimana Pak Fatwa? DPD itu lembaga politik Pak. Iya. Enggak. Di luar itu. Iya, tapi ini saya harus selesai segera. Ya, teman-teman, kita tahu bagaimana tentang Fahri Hamzah, teman-teman. Ya, bagaimana rekam jejaknya. Karena Fahri Hamzah ini adalah garda terdepan pengkritik ya Presiden Joko Widodo waktu itu ketika Joko Widodo menjabat sebagai presiden, dan dia adalah salah satunya yang tidak suka dengan Jokowi, dan juga banyak kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Nah, tetapi anehnya teman-teman, setelah itu maka ya Fahri Hamzah ya dikenal sebagai pendukung Jokowi, bahkan memuji-muji Jokowi. Nah, itu sesuatu hal yang membingungkan bagi masyarakat, mana yang sebenarnya yang dikatakan oleh Fahri Hamzah dulu tentang kritikan-kritikan dengan sekarang ini. Ya, dulunya pengkritik Jokowi dan sekarang sudah menjadi bagian ya dari tim dari
Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Oke, itu mengenai Fahri Hamzah teman-teman. Kita lihat ya tentang kasus korupsi di negara kita ini yang hampir 1.000 triliun teman-teman, sangat besar sekali. Ini di Pertamina memang ya, kalau gaji di Pertamina itu ya jangan ditanya lagi, sangat besar sekali. Tetapi masih ada mereka mengkorupsikan uang negara, mengkorupsikan uang masyarakat, bahkan menipu masyarakat. Kenapa menipu teman-teman? Karena ada dugaan bahwa Pertalite dengan Pertamax itu dioplos dan tentu ya dicampur, maka dijuallah yang seakan-akan itu Pertamax padahal itu Pertalite. Itu isu yang beredar dan itu salah satu kerugian masyarakat, dan kita mengharapkan kepada pemerintah supaya memberikan tindakan yang tegas ya, penegak hukum ya, hukuman yang seberat-beratnya, jangan sampai terulang seperti itu lagi. Oke, kita lihat bagaimana respon dari Profesor Mahfud MD di dalam Kejagung berani menangkap para koruptor, para ya korupsi di Pertamina ini teman-teman. Ya, selaku Mahfud MD memberikan apresiasi kepada Kejagung, dan itu kata Mahfud MD tidak terlepas dari izin dari seorang Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki Pertamina. Oke, Kejagung bongkar korupsi di Pertamina. Mahfud MD tak akan berani kalau tidak dapat izin dari Presiden. Nah, ini yang ditekankan oleh Mahfud MD teman-teman. Tentu karena sudah lama Mahfud MD berada di dalam pemerintahan Jokowi waktu itu, dan tentu dia tahu bagaimana seluk-beluk dan bagaimana permainan di dalam pemerintahan, dan sehingga ketika Kejagung ini membongkar kasus korupsi apalagi di tingkat Pertamina, maka Kejagung itu tidak akan pernah berani kalau tidak ada izin dari seorang presiden. Tetapi oleh karena kata Mahfud ya ada izin dari Presiden Prabowo untuk menuntaskan korupsi, maka Kejagung ya sangat berani sekali. Dan kita mengharapkan kepada Pak Prabowo supaya bukan hanya memberikan izin, tetapi ya memberikan izin untuk supaya ya buatlah perpu perampasan aset, sehingga apa yang sudah dikorupsikan itu bisa kembali lagi kepada negara atau bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke. Di sini dikatakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam yaitu Mahfud MD menilai keberanian Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina tidak terlepas dari restu Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini tidak terlepas dari restu Prabowo Subianto teman-teman, dan tentu ya Kejagung berkoordinasi dengan seorang presiden dan juga presiden memberikan izin di dalamnya, maka ya dibongkarlah ya kasus Pertamina ini. Oke. Menurut saya Kejaksaan Agung tidak akan berseberani itu kalau tidak mendapat izin dari presiden. Oleh sebab itu saya juga mengapresiasi bahwa presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja, kata Mahfud MD saat ditemui di Universitas Slamet Riyadi Solo Kamis 27 Februari 2025. Nah, seorang Mahfud MD mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto di mana Prabowo Subianto memberikan Kejaksaan Agung untuk bekerja untuk membongkar kasus-kasus yang raksasa yang sangat besar sekali. Ini kasus korupsi yang raksasa teman-teman. Ya, dulunya di kasus timah hanya sampai hampir 300 triliun dan ini sekarang sudah hampir 1.000 triliun. Ini berkali lipat ya. Oke. Kasus korupsi di Pertamina ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun dengan periode dugaan korupsi berlangsung antara 2018 hingga 2024. Nah, kemudian Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini pada Rabu 26 Februari 2025. Ya, kemarin-kemarin itu hanya 7 tersangka teman-teman, dan sudah bertambah 2 orang lagi sampai 9 tersangka. Nah, kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Ya, Mahfud MD menilai bahwa langkah yang diambil Kejaksaan Agung adalah bukti penegakan hukum yang tegas, meskipun ia tidak menampik kemungkinan adanya motif politik di baliknya. Apapun motifnya, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak. Seperti itu lanjutnya.
Ya, menurut MD, ya, Mahfud MD juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang menurutnya terus menunjukkan peningkatan sejak 2022 hingga 2024. Kejaksaan Agung itu selalu mendapat penilaian terbaik asal dilindungi dan diberi peluang oleh atas untuk melakukan tindakan, ujarnya. Langkah awal dalam penegakan hukum. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia UII, Mahfud berharap keberanian Kejaksaan Agung dalam menangani kasus besar seperti ini menjadi awal yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu ungkapnya. Nah, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap objektif dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai nihilistik, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu salah terus. Tidak ada gunanya. Ini ada gunanya, tegasnya. Nah, itu teman-teman tentang apresiasi dari Mahfud MD, di mana dia mengapresiasi dari Kejaksaan Agung dan juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang membiarkan Kejaksaan Agung bisa bekerja sehingga korupsi raksasa ini bisa dibongkar di Pertamina. Padahal ini adalah sudah bertahun-tahun dan tentu ya di zaman Pak Jokowi tidak terbongkar, malah pada zaman Prabowo Subianto ini ya, maka tentu ini menjadi satu perhatian masyarakat dan juga memberikan penilaian yang baik bagi pemerintah di dalam penegakan hukum ya, di dalam memberantas korupsi. Ya, kita mengharapkan kepada Pak Prabowo supaya terus mengejar para koruptor agar ya negara kita ini menjadi negara yang maju. Sampai jumpa di video berikutnya.